Memedi usus, balung tanda, bajangkrek, pupuk bawil, tatangan, dan yang lain-lain. Hantu yang semacam kuyang kalau di Kalimantan. Welcome back my channel. Karena outfit dari narasumber kita udah khas Jawa banget, mari kita bahas hantu di masa lalu di tanah Jawa. Oke, kira-kira sepengetahuan nih masnya ini tentang hantu-hantu di tanah Jawa di masa lalu itu apa aja, mas? Oke, kita mulai dari manuskrip yang ditulis sekitar abad ke-15 sampai ke-16 kalau nggak salah, mas ya. Kita mundur ke abad itu yang masih orang dulu masih Hindu Buddha Jawa. Jadi waktu itu kita bahas kitab namanya Kakawin Sena, mas. Kakawin Sena itu ada di abad setelah Majapahit runtuh ya, mas? Iya, iya. Oh iya ya. Jadi kitab itu berbicara tentang seorang kesatria yang kebetulan bernama Sena, atau kita biasa menyebutnya itu Werkudara atau Bima Sena. Oh, Bima Sena ya? Iya. Bukan cerita Sena ya? Bukan ya. Jadi beliau itu sedang melakukan ritual untuk membersihkan meruat gitu, mas. Istilahnya meruat itu kayak apa ya? Kayak ruqyah gitu mungkin dalam bahasa Indonesia. Meruqyah itu meruqyah siapa pada waktu? Meruqyah Dewi Uma, mas. Dewi Uma itu dewi yang dikutuk sama Betara Guru. Akhirnya wajahnya jelek lah, ini diruat supaya cantik lagi, jadi Dewi Uma lagi. Oh. Nah, di dalam Kakawin itu tertulis itu ada apa? Pasukannya Dewi Uma itu terdapat beberapa hantu-hantu di Jawa kuno yang memang sudah lama gak di apa ya, mas ya, gak dikenal orang Jawa itu sendiri. Contohnya kayak Memedi Usus, Balung Tanda, Bajangkrek, Kukuk Bawil, Tatangan, dan yang lain-lain. Oh. Mulai dari yang pertama itu apa? Iya, kita bahas contohnya Memedi Usus, mas ya. Memedi Usus itu hantu yang semacam kuyang kalau di Kalimantan, atau kalau orang apa? Orang Dayak. Sumatera menyebut palasi, Oh, kalau palasi. orang apa? Thailand menyebut pikerasu. Jadi itu semacam hantu yang memang kepalanya aja, habis itu ada usus sama organ dalamnya itu melayang-layang gitu, mas. Berarti Jawa itu pernah punya istilah seperti kuyang ya, mas? Iya. Itu deh, timeline era berapa itu? Enggak. Kemungkinan itu di era setelah keruntuhan Majapahit, sekitar abad 15 atau 16 gitu. Memedi Usus ya? Ya. Jadi kalau di Kalimantan ada kuyang, di Jawa pun ada yang namanya Memedi Usus. Memedi ya? Usus. Kalau masnya sendiri itu punya pengalaman nggak tentang hantu Memedi Usus ini? Oh, punya, mas. Kebetulan punya. Ya, Teman apa? saya itu ada teman saya yang tinggal di desa. Saya gak sebut desanya mana, di kota Ya. apa. Baik. Saya rahasiakan. Jadi di satu waktu itu teman saya itu ambil wudhu, mas, di musola di desa. Ya. Waktu itu sekitar maghrib kalau gak isya itu, saya lupa. Jadi teman saya perjalanan ke tempat wudhu di musola ambil wudhu. Kebetulan dia lihat itu, mas, lihat apa kayak lampu gitu, mas, warna merah. Lampu warna merah. Mati menyala gitu, mas. Waktu didekati dia penasaran. Jadi dekatnya musola itu ada kayak pohon, semacam pohon sawit gitu, mas. Ya. Saya nggak tahu itu pohon sawit atau pohon apa, tapi bentuknya mirip sawit. Jadi waktu didekati, teman saya ternyata kaget, mas. Kok ada usus menjuntai panjang gitu. Kayak ada usus yang menjuntai panjang gitu. Habis itu dipegang sama teman saya. Nah, hantunya tuh bereaksi, mas. Hantunya terbang dan memarahi. Hantunya memarahi. Lapokon. Kalau dalam bahasa Jawa itu ngapain kamu gitu. Oke, next. Jadi ada istilah hantu apa lagi ya, mas ya, kira-kira? Nah, yang kedua ini saya mau bahas apa itu tentang Gundul Pringis. Namanya Gundul Pringis, atau orang biasa menyebut apa ya? Ada sebutan lain kok. Seingat saya itu ada sebutan lain.
semacam tuyul nggak sih menurut? Beda-beda Mas. Beda ya. Ini gundul pringis itu jadi biasanya itu penampakannya itu terjadi di dekat pohon kelapa Mas. Jadi berkamuflase ya dia. Iya. Oh. Jadi gundul pringis itu kalau kita dekat pohon kelapa, terus lalu ada pohon kelapa jatuh, nah biasanya kita ambilkan kelapanya Mas. Nah waktu diambil ternyata kepala lagi meringis gitu Mas. Waduh. Itu template di tahun-tahun berapa Mas? Ya itu sama-sama Mas. Masih sama juga? Ya, karena ini ditulis di kitab yang sama Kakawin Sena. Ini pengetahuan baru juga ya ini ya. Iya. Saya baru tahu juga loh ada istilah hantu gundul pringis itu. Iya. Tetangga saya itu menyerupai Mas. Mungkin masih satu bangsa ya. Satu bangsa. Jadi hantu gundul pringis itu ya sudah termasuk relatif jarang dituturkan lagi lah sama nenek moyang kita, sama simbah-simbah kita sudah jarang. Dia itu kayak mungkin bentuk tengkorak apa gimana ya? Bentuknya kepala Mas. Bentuk kepala. Jadi kayak kelapa jatuh waktu kita ambil ternyata kepala orang. Dan kepalanya itu sambil meringis gitu. Dan itu ngejar biasanya. Kalau dilempar ngejar. Ngejarnya ya gulung-gulung gitu Mas. Lebih mirip orang kena di prank sih. Iya. Prank kelapa jadi kepala. Nah, itu kelapa jadi kepala. Iya. Oke lanjut Mas. Ada istilah hantu apa lagi? Nah, kali ini saya akan menyebutkan hantu tapi ini semacam aura Mas. Hantu tapi semacam aura. Ya. Wow. Merasuki ya Mas ya? Bukan. Jadi kayak sosoknya tuh unik. Sosoknya tuh hanya bukan yang sangat menyeramkan atau sosoknya itu cuma tangan sepotong gini Mas. Namanya tatangan. Tatangan. Ya. Oh, istilah tatangan. Berarti kan tangan ya? Iya, sebuah dari tangan. Jadi hantunya tuh cuma tangan sepotong gini aja Mas. Itu itu lebih tepatnya disebut kayak aura gitu sih Mas, bukan sebuah sosok entitas gaib yang memang menampak gitu, enggak. Itu biasanya dalam konteks ini mungkin orang korban mutilasi mungkin. Kemungkinan ya bisa jadi atau enggak ya. Iya sih kemungkinan korban mutilasi, korban kejahatan mutilasi. Timeline-nya juga sama. Ya. Wah. Tatangan ini yang paling dekat auranya sama Dewi Permoni Mas, atau Dewi Uma tadi yang diruat sama Kesatria Sena tadi, atau Bimo atau Werkudara tadi. Secara mitos ini Mas ya. Orang kalau bertemu dengan tatangan itu memang aura dari orangnya atau memang kecenderungan hantunya ya memang random aja sih mau kayak nakutin. Iya, hantunya cenderung random aja sih nakutin Mas. Unik ya istilah hantu-hantu dulu ternyata ya. Iya. Gimana guys menurut kalian? Oke, itu yang kita bahas kali ini. Next, kalian mau lanjut bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe